Guys, berapa hari lagi Jakarta dan mungkin akan disusul beberapa kota besar lain di Indonesia akan melakukan apa yang disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan banyak hal ya. Sebagian besar dari usaha-usaha, toko, kantor harus ditutup. Artinya akan banyak merubah kehidupan kota-kota di Indonesia. Akan banyak orang yang dirumahkan, akan banyak orang-orang yang kehilangan mata pencarian. Bayangkan itu, ya. Jutaan orang, puluhan juta orang di Indonesia masih menggantungkan hidupnya dari penghasilan yang harus dicari sehari-hari. Mulai dari tukang ojek, tukang bangunan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Saya sengaja akan keluar ya untuk melihat bagaimana Jakarta. Siap tidak kita menghadapi PSBB ini, ya? Dan kita akan, kalau mungkin akan berinteraksi dengan mereka. Dan jangan lupa ya, saya tetap akan pakai masker, tim saya akan tetap dengan pakai masker dan juga membawa hand sanitizer, ya. Kita saksikan bagaimana Jakarta menjelang PSBB. Ini di kawasan perumahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang biasanya sehari-hari lumayan ramai. Hari ini memang sepi, ya, karena memang sebagian besar memang mematuhi aturan himbauan pemerintah agar bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ya, work from home, learn from home, ya. Jadi yang selalu menjadi persoalan kita bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang beragam, ya, banyak sekali yang seperti saya katakan sangat menggantungkan hidupnya dari penghasilan sehari-hari. Mereka lah orang yang kita sebut day by day gitu. Jadi dari hari ke hari menyambung hidupnya, itu yang kita harus pikirkan. Jadi alhamdulillah mulai ada, kemarin diumumkan ada beberapa bantuan-bantuan sosial yang akan dikucurkan. Walaupun kita tahu bahwa itu mungkin masih belum mencukupi, tapi minimal mereka sudah terbantu. Dan persoalan kita adalah penyebarannya, distribusinya semoga efektif, semoga sampai kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi memang pemerintah saja tidak cukup untuk melakukan ini, diperlukan kebersamaan. Jadi kalau kita lihat memang semuanya, tidak ada negara yang siap menyambut corona ini. Ya, tidak juga negara-negara superpower, Amerika, Inggris, ya, Perancis, Spanyol, ya, Itali. Itulah 5 negara yang sekarang luar biasa, ya, lebih berat dampaknya corona ini, ya, menghantam kehidupan mereka, baik secara ekonomi, ya, dan maupun dalam kehidupan aspek-aspek kehidupan yang lain. Kita sekarang masuk di Panglima Polim, ya, kita lihat sesuai dengan juga yang diperbolehkan. Mini market memang diperbolehkan untuk dibuka nanti kalau PSBB berlangsung, tapi kita lihat ya, ada beberapa penjual makanan, ya, di sepanjang jalan ini tetap buka. Karena itu yang saya katakan, mereka adalah orang-orang di sektor informal, ya, yang nasibnya atau nafkahnya tergantung dari apa yang harus dikerjakan sehari-hari. Jadi itulah yang harus kita pikirkan, ya. Agak lengang gitu, walaupun ternyata masih cukup banyak yang ada di jalanan, orang-orang yang tetap harus berada di luar untuk menyambung hidup, untuk barangkali mencari keperluannya, ya. Nanti tanggal 10 April kantor-kantor praktis semua harus ditutup, hanya 8 sektor saja yang boleh buka, ya, apotik, mungkin perbankan yang memang harus melayani masyarakat, ya, toko-toko manisan
ya supermarket, minimarket untuk kebutuhan sehari-hari, ya, kebutuhan akan komunikasi, media, ya, pelayanan rumah sakit medis itu memang harus tetap harus dibuka dan diperbolehkan dibuka. Ya, kita sekarang ada di Panglima Polim, ya, masih cukup ramai, ya, cukup banyak walaupun jauh lebih berkurang kepadatan lalu lintasnya. Kita lihat masih cukup banyak di luar sana orang-orang yang tidak pakai masker walaupun sebagian sudah pakai masker. Jadi itulah yang memang kita harus lakukan. Corona ini memang harus diputus, mata rantai penyebarannya harus diputus. Memang memerlukan disiplin dari kita bersama, ya, berat memang, ya, untuk semua orang, ya, untuk semua orang, ya, terutama bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada yang penghasilannya dipotong, ada yang dirumahkan, ada yang bahkan di PHK, ya, karena memang sebagian besar aktivitas ekonomi berhenti, ya. Restoran-restoran harus ditutup, ya, minimal tidak lagi menerima orang-orang yang makan di tempat, ya. Jadi artinya apa? Yang pegawai-pegawai yang serve tamu, yang melayani tamu praktis ya dirumahkan. Tersisa hanya mungkin adalah orang-orang yang bekerja di bagian penyediaan makanan, ya. Menariknya dalam bisnis makanan seperti yang data yang saya dapat, penjualan-penjualan melalui GoFood, GrabFood itu malah naik, ya. Orang-orang di rumah sekarang mungkin mereka udah bosen lebih dari 2 minggu di rumah. Semula mereka senang masak sendiri, barangkali sudah kepengen mencoba menu-menu yang dari luar atau ada yang mencari praktisnya saja. Jadi ada peluang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini peluang karena banyak sekali rumah tangga, ibu-ibu yang cukup kreatif, yang jeli memanfaatkan waktu di rumah, ya, mengajak anggota keluarga untuk menyiapkan apa ya, usaha yang kita sebut dengan home entrepreneur, usaha yang dibuat di rumah, ya, membuat masakan, ada yang jual bakso, ada yang menyiapkan bumbu dapur, bumbu masak jadi itu omsetnya meningkat, ya. Bumbu opor, bumbu rendang, bumbu apapun. Ada yang jual bumbu, ada yang jual rempah-rempah, ada yang jual cabai, ya, karena orang juga males. Saya mendengar bahwa kunjungan ke minimarket juga turun, karena ke supermarket turun karena sebagian besar orang juga takut, khawatir untuk keluar rumah. Ya, anak saya, putri saya dari yang senang sekali keluar rumah sekarang total hampir 3 minggu. Saya ajak keluar pun sekali-sekali dia tidak mau. Saya bilang aman kok di mobil, tidak mau nggak apa di rumah aja. Dan tiap kali saya pulang, putri-putri saya itu apa? Ganti baju dulu, Pak, cuci tangan dulu, baru boleh masuk atau baru boleh bersentuhan dengan anggota keluarga yang lain. Jadi menimbulkan sebuah disiplin yang baru. Ya, jadi kalau kita lihat kembali di jalanan, ya, memang sepi walaupun masih cukup banyak. Ojek paling banyak, ya, ojek online. Ini juga yang kita pikirkan karena kalau PSBB berlaku, mereka hanya boleh mengangkut barang, tidak boleh lagi mengangkut orang. Jadi terbayang gitu, ya, akan kehilangan penghasilan. Transportasi umum juga akan kehilangan penghasilan. Ya, tidak ada lagi orang yang minta diantar ke tempat-tempat kerja. Ya, jadi omset semua turun. Saya kemarin cukup terharu gitu mendengar cerita ada sopir taksi, ya, dia menyampaikan himbauan kepada Pak Jokowi agar dibantu karena mobilnya mau diambil gitu karena dia tidak mampu membayar cicilan. Jadi dia minta tolong, apalagi pemerintah sudah mengatakan bahwa cicilan itu ada apa ya? Ada semacam kesempatan mereka untuk menunda cicilan. Jadi saya pikir program ini bagus sekali. Ya, bagaimana tinggal kita membuat program ini sampai ke orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Kita mendengar banyak sekali cita-cita yang cukup memilukan, ya.
ada satpam yang kehilangan pekerjaan, di PHK, padahal bulan depan istrinya mau melahirkan. Mau gimana lagi karena usaha tempat dia bekerja, yang dia kerja selama ini juga tutup. Saya juga mendengarkan keluhan-keluhan dari para pengusaha ya yang berat gitu. Ya, mereka berat karena banyak sekali yang punya peri kemanusiaan yang demikian hebat, luar biasa. Ya, mereka sangat memikirkan pekerjanya, tetapi mereka tidak punya lagi penghasilan ya untuk yang sebagian disisihkan untuk membayar biaya-biaya tenaga kerjanya. Jadi semua sekarang berat. Jadi bagaimana kita saling memikirkan, saling mensupport ya, bahwa semua terkena dampak dari corona ini ya. Kita support juga pemerintah ya, agar program-program yang dijalankan untuk membantu masyarakat bisa terselenggara dengan baik. Dan kita berharap juga teman-teman di pemerintahan ya juga bisa memberikan pelayanan ya, tetap memberikan pelayanan, terutama menyangkut bagaimana membantu masyarakat yang sekarang sangat memerlukan. Kita sekarang ada di Jalan Sisingamangaraja, sepi sekali ya. Ya, di luar hampir tidak ada activity. Ya, tidak ada orang yang berjalan di sini karena memang ini adalah daerah perumahan sebagian besar. Tapi kita akan lihat nanti setelah masuk Jalan Sudirman yang merupakan jalan utama Jakarta bagaimana. Dan kalau kita lihat di perempatan masih ada penumpukan 6-7 mobil berbaris ya, menunjukkan masih ada activity. Tapi jangan lupa ya, pada hari normal ya sebelum corona ini selalu macet ya. Ada juga yang teman saya sharing satu hal, di selama corona ini Jakarta langitnya menjadi lebih terang ya. Semoga kan sangat foggy gitu, sangat berkabut, sangat berasap karena polusi ya. Ini kan karena turunnya jumlah kendaraan yang ada di jalan membuat tidak banyak asap. Dan langit Jakarta terang. Kalau kita lihat langit masih kelihatan birunya di atas ya. Jadi selalu ada hal-hal. Barangkali corona itu memang sesuatu yang ada baiknya dalam berbagai hal, walaupun membuat kita banyak sekali yang harus kita adjust, banyak yang harus kita korbankan, tetapi hikmahnya juga ada ya. Ya, saya katakanlah, saya pernah dalam episode sebelumnya bahwa mungkin dunia juga perlu istirahat. Sekarang polusi menjadi berkurang karena pabrik-pabrik tutup, knalpot, asap-asap knalpot tidak banyak. Ya, semoga begitu corona reda ya, dunia menjadi lebih baik. Ya, sekarang kita berada di Jalan Sudirman yang setiap hari tidak macet jam berapapun. Kadang-kadang tengah malam pun macet. Sekarang lengang. Ini adalah kantor-kantor pemerintahan yang memang meliburkan karyawannya. Ya, tadi kita lihat ada mall ya, Ratu Plaza memang ramai karena Ratu Plaza sebagian masih buka, terutama toko-toko di bawahnya elektronik, dan ada supermarket besar di sana. Jadi kalau kita lihat, ini FX tutup ya, karena ini adalah penuh dengan restoran sebagian besar ya, kosong, benar-benar kosong, tidak ada kegiatan sama sekali
Tuh. Ya. Dan kita sekarang ada di samping komplek GBK. Kosong. Olahraga-olahraga yang bergu gitu, yang memerlukan banyak orang, ya sudah tidak boleh lagi dilakukan. Kosong. Anda kebayang dulu hingar-bingar selama Asian Games ini selalu penuh, ya sekarang kosong. Oke, dan MRT pun kosong, sudah ditutup pintu-pintunya. Saya tidak tahu apakah masih beroperasi atau tidak. Oh, ini ada, masih dibuka, ya walaupun sepi sekali memang. Sangat sepi. Lengang sekali. Hari ini adalah hari Rabu, karena sebagian besar kantor tutup, ya kecuali memang beberapa kantor tertentu saja. Jakarta tidak pernah mengalami hal seperti ini kecuali saat-saat Lebaran, ya. Kita masuk di Bundaran Semanggi. Jakarta sangat bersih. Ya. Dulu, ya, langit Jakarta itu sangat penuh dengan asap. Ya, saya waktu masih bekerja di TVRI, dari gedung tinggi kita di TVRI, kita melihat ke Bundaran HI saja, kadang-kadang gedung-gedungnya tertutup oleh asap. Sekarang relatif udara Jakarta sangat bersih, ya. Ya, jadi kesempatan bagi udara di kota-kota di Indonesia, apalagi Jakarta, untuk makin bersih karena polusi berkurang. Polusi dari knalpot kendaraan dan polusi dari pabrik-pabrik, ya, jauh berkurang. Sekali lagi doa kita semoga setelah corona kita akan mendapatkan dunia yang lebih baik, yang lebih bersih. Mendekati kawasan Bendungan Hilir. Ini kawasan Bendungan Hilir. Pak, Bapak masih kerja ya? Mulung, Pak. Ah, mulung ya? Nih, ya. Makasih banyak. Kok nggak pakai masker? Nggak punya? Ada masker. Masker, ada. Nih, pakai masker ya. Makasih banyak, Ya, Pak. hati-hati ya. Yo. Dipakai masker. Iya, ada orang bayangin nggak pakai masker. Saya tanya tadi, kenapa Pak? Apa kerjanya pemulung? Ya, dia bantu membersihkan sampah-sampah, ya, rokok dan sebagainya di jalanan. Ya, saya tanya tadi, dia memang masih tetap harus bekerja. Kalau nggak bekerja, nggak ada yang dimakan untuk dia dan untuk keluarganya. Ya, ini hari Rabu, 2 hari sebelum dilakukannya PSBB ya di Jakarta, jam 1:15. Situasi sangat lengang. Padahal di sini tidak pernah tidak macet. Ya, di sini tidak pernah tidak macet.
Ya, saya tidak kebayang nanti kalau PSBB diterapkan, pembatasan sosial berskala besar, ya saya perkirakan ini akan pasti lebih sepi lagi ya. Karena di sini berkantor puluhan ribu orang, kantor-kantornya semua diperintahkan untuk tutup kecuali kantor-kantor tertentu ya. Tapi kalau melihat di sini jenis kantornya lah kantor-kantor yang memang harus ditutup. Jadi ya, Anda lihat sendiri, jarang kita mendapatkan Jakarta seperti ini. Nih, ada makanan ya. Ya, ini ada uang nih. Masih kerja? Ya, Masih kerja? mulung Kak. Mulung, nih. Kamu kok nggak pakai masker? Kenapa? Iya, maskernya belum ada Om. Aduh, ada masker nggak kita? Pakai Om. Nih, pakai masker ya. Iya. Hati-hati ya. Mau. Bayangin, ini tiap hari kan nampung berapa puluh ribu orang dan sekarang tutup. Ya, saya kemarin mencoba ke sana karena ada peralatan komputer yang saya cari, tutup. Yang buka hanya basement, itu pun supermarketnya gitu. Ya, jadi kan kebayang puluhan ribu orang, minimal berapa ribu orang yang kerja di sana, penjaga toko dan sebagainya, ya harus dirumahkan. Ya kita bersyukur kalau majikannya tidak memecat atau mem-PHK gitu. Tapi ada juga yang dengan segala pertimbangan yang sangat berat melakukan itu ya. Ini yang harus sebenarnya kita pikirkan. Saya baru baca tadi profil Ibu Nurhayati Subaakat atau ya seorang wanita perempuan dari kelahiran Padang Panjang, pemilik perusahaan kosmetik lokal yang bertaraf regional sekarang yaitu Wardah, yang sangat baik gitu, sangat luar biasa, sangat menginspirasi karena tidak mem-PHK satupun karyawannya. Oke. Nih. Tar Bu. Nih. Berapa orang? Makasih ya. Makasih Om. Nih ada uang nih. Tetap kerja nih. Tetap kerja. Apa? Tetap kerja. Kok pada nggak pakai masker sih? Cari masker ya, beli masker ya. Ya, dibeliin masker ya. Ya, makasih Om. Ya. Hati-hati. Waduh. Sayang kita nggak bawa masker banyak tuh, karena bayangin mereka bekerja berempat gitu, semuanya nggak pakai masker. Masker kita udah habis lagi. Ya, jadi peluang juga nih industri rumah tangga, ibu-ibu di rumah yang bisa jahit, kenapa nggak bikin masker? Karena banyak sekali dibutuhkan ya. Puluhan juta orang, ratusan juta orang di Indonesia sekarang harus pakai masker sebenarnya. Jadi betapa besar kebutuhan itu ya. Apalagi masker kan juga ada yang harus diganti, harus dibuang. Jadi saya pikir ini peluang ya. Asal kita mau kerja, melihat peluang itu bisa kita lakukan. Membuat hand sanitizer itu juga peluang lah ya. Saya mendengar, saya senang banyak sekali UKM atau orang ibu-ibu di rumah gitu yang bisa menjahit, membuat produk-produk semacam itu untuk yang betul-betul saat ini dibutuhkan. Dek, nih. Ya. Maju. Nih Mas. Nih Mas. Kasih Pak. Rezeki ya. Mau Pak? Nih. Habis keadaan begini mau diapain nih Bang? Ya, ini kita di kawasan Monas ya, yang biasanya ramai, sepi sekali. Ya memang diharapkan begitulah. Sekali lagi social distancing atau jaga jarak yang harus dilakukan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ya.
Nih, Monas. Kosong. Ya, kosong. Monumen Nasional, tempat berkumpul ya masyarakat Jakarta, banyak sekali kegiatan dilakukan di sini biasanya. Tidak pernah sepi, sekarang sepi. Ya. Ibu itu berapa, Pak? Ibu mau, Bu? Ke situ aja. Nih, ambil lagi. Ibu, kerja apa? Pak jualan ngasong-ngasong. Hah? Ngasong-ngasong air. Ngasong. Laku hari ini? Ya, Pak. Kadang bisa tuh dikasih, kalau enggak tuh bawa pulang lagi. Pulang lagi. Jualan apa? Itu aqua. Oh, aqua. Nenteng-nenteng aja, Pak. Hari ini laku berapa? Kalau dapat jualan di sini. Makasih, Pak ya. Ya. Jaga kesehatan Bu. Ibu kok nggak pakai masker semua sih? Hah? Pakai masker. Ya. Ya, cari masker Bu. Oke, yuk, jalan. Masuk, Pak. Ya. Itu jalan saya nggak laku. Masuk, Pak. Ya. Amin. Sehari ini baru laku 2. Bayang sehari ini baru laku 2 botol. Satu Pak. Kasih aja ke sini. Nih Pak. Bapak kerja apa? Mulung, Pak. Mulung. Makasih. Tantar Pak. Nih. Kok nggak pakai masker semua sih? Nggak punya, Bos. Ibu ya? Udah makan Bu? Udah? Nih, ada rezeki. Masih kerja? Masih, Pak. Nih, ambil ya. Ini ada ini juga. Nah, bagus pakai masker Ibu ya, jadi jaga kesehatan ya. Ya, itu Pak, sedang banyak teman saya. Oke. Baju orang itu, Pak. Ya nanti kita ke sana. Terima kasih, Pak. Ya, yuk. Ya, dia masih mikirin temennya gitu ya. Ya. Dulu kan saya terlibat dalam pembuatan acara tolong gitu. Kita kayak gini tuh. Kadang-kadang kita menemuin orang dalam situasi yang sulit pun dia masih temannya, mikirkan temannya. Tadi dia bilang gitu Pak, teman saya juga Pak. Betul. Ya, jadi rasa apa ya, sosial itu kadang-kadang memang milik semua orang ya, bukan hanya orang-orang yang mampu untuk menolong orang lain. Ya. Udah makan Mas? Nih ya. Ya, makasih, Pak. Bagus ya. Nih ada ini. Nih ada rezeki ya. Makasih, Pak. Jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Ya. Itu ada teman-teman. Siapa mana temennya? Rosa, makasih ada Bu. Tuh. Masih kerja ya? Nih. Nih. Nih Pak. Nih Pak. Masih kerja Pak. Kok Bapak nggak pakai masker? Pakai masker dong Pak. Ada ya, dipakai ya, dipasang ya. Nih. Ya. Oke. Oh, tuh dia yang lari-lari tuh ke sini tuh. Ya nih kasih. Tuh hampir nggak apa-apa Pak. Nih. Masih. Ya, ntar. Ini, Pak. Ada uang sini. Oh iya. Makasih Bapak. Makasih, Bapak. Bapak kok nggak pakai masker? Pakai masker ya Pak? Masker ya Bapak. Makasih Bapak. Pakai masker ya Pak? Iya Bapak. Ya. Makasih Bapak. Nih, Makasih Bapak. oke. Nih Pak. Pakai masker Bapak? Iya. Ada maskernya? Kalian keluarin dari nasi sore. Nih Bu. Nih, ya. Nah, keluar semua dia. Udah habisin aja semua sini. Ya. Nih Bu, Pak. Ya, oke. Pakai masker dong. Ini pada nggak pakai masker nih. Udah satu-satu Pak, satu-satu. Nih. Keren.
Sini, sini. Taruh sini, Nak. Kasih Pak. Hah? Bapak mau ya? Ya. Ini Pak. Pak, sama teman saya di sebelah no Pak. Satu. Ya. 2 orang ya. Iya, 2 orang. Iya. Sini, sini. Ini Bu. Nih, kasihin uang ya bagi ya. Makasih ya Pak. Oke. Itu Tante Uya. Tuh iya, ya dibilang. Ya Allah. Saya yang bagi Tante yang dapat nama nih. Pak Dubes, Pak Dubes. Nih Bu, ini Bu. Ya. Jangan jaraknya jangan dekat. Ya, ya. Bapak makasih banyak. Ya, jaga jarak ya. Kamu kerja apa? Kamu Pak di dagang Pak. Dagang ya? Oke. Makasih Pak ya. Oke. Ini Dek. Kok kamu nggak pakai masker? Pakai masker lah ya. Ya, ya, jaga kesehatan loh. Hati-hati sekarang bahaya. Masker ya, Nih. Kang Ojek. Iya. Nah, oke ya. Oke, ya yuk maju kita. Udah mau habis nih. Nih, Ibu dulu Ibu. Iya. Nah. Makasih ya Pak. Ya, yuk. Nih, dah. Nih ya. Ini uang ini. Masih ada kan? Oh, habis lagi. Nih. Udah ya? Oke, yuk. Pak, ojol minta tuh. Wah, terakhir satu nih. Oh, udah ini satu. Terakhir satu lagi nih. Ntar. Ini Pak. Bang. Nih, udah selesai. Habis. Habis, Pak. Habis. Nasinya habis. Yuk. Nih pakai uang aja nih. Nih, ya. Oke, yuk, makasih. Ini Pak, 2 lagi Pak. Ini Oh, udah. kamu udah 2 kali. Udah, Pak. Kasih sama orang itu. Kasih sama orang kamu itu. jangan curang. Ya. Ini Pak. Ya udah cukup yuk. Yuk, sudah habis. Ya, kita ada di kawasan yang super sibuk. Katanya perputaran di sini perdagangan ya, terutama tekstil, konveksi, ya baju-baju dan sebagainya. Ada yang mengatakan putaran sehari bisa puluhan miliar atau malah ratusan miliar. Sampai orang-orang dari Afrika pun, orang dari Malaysia pun belanja di dan sekarang pun tutup. Ya, apalagi ini menyerang Ramadan ya, menjelang juga hari raya di mana mereka panen besar. Sekarang lumpuh, hampir tidak ada terjadi apa-apa. Saya perkirakan tidak ada lagi transaksi ya. Kawasan Tanah Abang atau Tanah Abang lumpuh ya, dilumpuhkan oleh corona. Anda kebayang ya berapa triliun kerugian atau opportunity loss dari tidak adanya transaksi, dan di belakangnya ada ribuan mungkin puluhan ribu para buruh, para pekerja dalam bidang konveksi tekstil ya yang juga berhenti. Ya, inilah satu hal yang sangat tidak pernah kita duga ya akibat corona. Tapi jangan lupa yang dilumpuhkan sekarang, yang dapat impact sekarang bukan saja Indonesia ya, tapi lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Negara-negara superpower yang paling hebat sekarang semua terkena ya, mulai dari Amerika, Inggris, Prancis, Spanyol, Itali ya. China baru saja selesai ya. Jepang juga sempat goncang, Korea sempat goncang ya. Jadi semuanya terkena. Alhamdulillah, jadi hari ini kita bisa melihat sendiri ya betapa banyak orang yang bisa kita bantu, harus kita bantu ya. Jadi saya ingat dulu saya berapa puluh tahun lalu turun langsung sendiri menjadi Mr. IM dalam acara Uang Kaget ya, yang sangat melegenda yang sekarang dibawakan oleh
Chris Hatta. Pernah juga dibawakan oleh Ibnu Jamil ya. Jadi ya menarik juga. Senang saya bisa kembali bisa membantu orang walaupun ya kadang-kadang kita bantu nggak seberapa lah ya. Satu nasi bungkus tambah uang juga yang tidak banyak, tapi untuk mereka mungkin sangat berarti. Bayangkan ibu tadi ya. Saya yang sangat menyentuh tadi ada ibu yang jualan asongan, dia jualan air mineral gitu. Saya tanya, "Bu, udah laku berapa?" Dia bilang laku 2. Terus waktu kita berjalan, dia bilang, "Pak, itu ada teman-teman saya juga tuh Pak, butuh Pak." "Oh iya Bu," saya bilang, "kesini aja." Dan yang lebih menarik lagi, "Pak, Bapak mau ini nggak? Mau air aqua nggak?" Jadi dia mau ngasih saya gitu. Aduh, dan saya kan dulu membuat ya, ikut terlibat dalam pembuatan tolong bedah rumah, uang kaget. Jadi rasa saling membantu, saling memperhatikan itu justru kalau kita ngelihat acara tolong itu tumbuh di kalangan-kalangan itu gitu ya. Kalangan yang kadang-kadang tolong itu kenapa orang nangis? Masya Allah gitu. Orang yang kita pikir nggak mampu menolong, nggak bisa menolong, tapi dia bela-belain nolong. Jadi itu prinsip acara tolong dulu. Dan saya hari ini juga mendapatkan itu. Ibu-ibu yang cuma laku 2 gitu. Ya, dan dia nawarin saya, "Bapak mau minum nggak? Ini ada kok Pak," gitu. Gratis. Ya, itulah nilai-nilai yang kadang-kadang kita perlukan juga, karena cukup lama saya tidak begini ya. Saya bertemu lagi dengan dulu apa yang saya lakukan hampir tiap hari gitu. Saya syuting dari daerah ke daerah. Saya pernah syuting sampai ke Makassar, sampai ke Parepare. Saya pernah syuting sampai ke Bangka Belitung, ke Bengkulu, ke Martapura, ke seluruh Indonesia ya, dan selalu mendapatkan hal-hal menarik. Betapa indahnya tolong menolong. Jadi mari kita giatkan lagi ya, lembutkan lagi hati kita untuk menolong orang, terutama pada situasi semuanya pada bingung, semuanya pada tidak siap menghadapi corona. Jadi ya satu perjalanan yang menarik hari ini ya. Saya keluar dari rumah memberanikan diri ya, walaupun saya dengan masker membawa sanitizer. Ya, anak saya juga pesan, "Pak, hati-hati di jalan." Ya, dalam rangka untuk saya bayangin 3 minggu saya di rumah aja, nggak tahu apa yang terjadi di Jakarta, dan sekarang akhirnya saya bertemu. Saya mungkin akan jalan lagi pada saat PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar itu betul-betul dijalankan. Ada beda atau tidak? Apakah akan lebih dramatis atau tidak? Ya, jadi kita mungkin selama ini nggak terlalu melihat detail gitu tentang apa yang ada di sekeliling kita. Ya, mari kita lebih melihat ke sekeliling kita. Ya, banyak yang harus kita bantu, banyak yang bisa kita bantu, sekecil apapun, besar kecil tidak ada persoalan. Ya, besar kecil namanya bantuan, ya insya Allah akan bermanfaat, akan menolong orang yang kita bantu. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya.